Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabil Sajiwan Nurniaza, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi, Departemen Teknologi Industri dari Vokasi Undip. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal melanjutkan salah satu tugas mata kuliah CAD-CAM dalam rangka membuat video demonstrasi dari modul yang sudah diberikan oleh dosen saya. Di sini saya akan mempraktekkan atau mendemonstrasikan dua gambar yang saya pilih untuk menjadi desain yang akan saya demonstrasikan. Yang pertama yaitu gambar lingkaran ini dengan aturan-aturannya yang nanti saya akan praktekkan juga atau saya akan jelaskan juga. Lalu untuk gambar selanjutnya adalah gambar tabung yang ini. Bentukannya seperti tabung gas. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin langsung saja kita buat yang namanya bagian dua dimensinya terlebih dahulu. Di sini kita pakai midpoint line. Kita tarik garis ke samping sampai panjang seperti ini. Habis itu kalau misalkan udah, kita jadikan ini sebagai garis putus-putus atau garis bantu. Kalau misalkan udah, kita pakai garis biasa lagi di sini. Ini sebentar. Kita tarik garis ke atas, kurang lebih panjangnya seperti ini. Lalu kita pakai garis lagi, line biasa. Kita tarik garis ke sini. Ini pendek saja, segini. Habis itu kita tarik garis lagi ke sini, agak ke atas sedikit. Oke, kalau udah, kita tarik garis lagi, bentukannya horizontal. Nah, kalau misalkan udah, kita tarik garis ke bawah. Oke, kita tarik garis lagi ke sini. Habis itu kita tarik garis ke bawah. Oke, kalau misalkan dirasa cukup, mungkin aku tambahin lagi deh. Oke, di sini aku udah bikin bentuk kasarnya terlebih dahulu. Untuk langkah selanjutnya, aku bakal kasih dimensi dari setiap garis-garis yang udah aku buat. Nah, yang pertama itu pastiin aku mempunyai panjang dengan menggunakan smart dimension dari titik ini dengan titik yang ini itu panjangnya bernilai A. Sorry, bernilai B. Nah, langsung aja kita klik OK. Untuk selanjutnya itu panjang dari titik ini dengan garis putus-putus di sini. Sebentar. Dimension. Dengan garis putus-putus di sini yaitu 885 mm. Oke, kalau misalkan udah, langsung aja kita atur bagian yang masih garis biru di sini. Sorry. Titik ini dengan titik ini. Bentar guys. Pakai smart dimension. Titik ini dengan titik ini itu 885.
Nah, untuk ini itu panjangnya 45. Lalu selanjutnya itu titik ini sama titik ini itu panjangnya itu 200. Lalu selanjutnya untuk bagian lebar dari titik di atas ini, antara titik ini dengan titik ini, sorry, titik ini sama titik ini itu panjangnya 20. Lalu untuk titik ini dengan titik ini itu panjangnya yaitu 30. Nah, untuk panjang dari titik ini dengan titik di sini itu panjangnya 60. Oke. Nah, kalau misalkan udah, langsung aja kita beri dimensi. Ini aku perbesar dulu aja, biar kelihatan. Nah, di sini langsung aja kita beri dimensi dari masing-masing sudut yang ada. Nah, untuk sudut dari titik ini dengan titik ini, dan untuk sudut dari titik ini dan titik ini, itu sebentar, coba dari titik ini ke titik ini. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita mengatur sudut antara garis-garis yang ada. Pertama dengan garis yang ini, dan yang kedua untuk garis yang di sini. Itu besarannya adalah 15 atau 15 derajat. Lalu yang kedua itu antara garis ini dengan garis yang ada di sini, yaitu besarannya 45 derajat. Sorry guys, salah. Seharusnya itu garis yang antara di sini dengan yang ada di sini itu 45 derajat besarannya guys. 45. Nah, oke. Kalau misalkan dirasa udah, coba kita perkecil lagi. Di sini masih ada yang biru. Oke. Untuk bagian ininya kita belum kasih smart dimension. Untuk besarannya adalah 80. Oke. Di sini udah fully define. Langsung saja kita pakai ke features. Lalu kita pakai yang revolve boss atau base. Ini udah kebentuk bagian 3D-nya. Untuk direction 2-nya juga kita pakai angka yang sama di sini, kita copy aja. Nah, di sini untuk direksi pertama dan direksi keduanya udah aku kasih 360 derajat atau 360 degree, dan axis of revolution juga udah, langsung aja kita klik OK. Oke, di sini udah jadi gambarnya guys. Sudah sesuai dengan yang ada di modul. Di sini coba kita lihat modulnya lagi aja. Nah, udah sesuai dengan yang ada di sini. Tadi seperti yang aku buatkan. Tadi itu aku buatin kerangkanya dulu yang
ini, lalu sesuai juga dengan yang ini, dan hasilnya untuk 3D-nya seperti ini, piringan dengan ada cekungan atau lubangnya di tengah, sesuai dengan yang ada di tugas modul. Oke, untuk selanjutnya aku bakal mendemonstrasikan gambar yang kedua. Nah, untuk langkah selanjutnya aku bakal mendemonstrasikan untuk gambar yang kedua. Nah, untuk gambar yang kedua, di sini aku memilih gambar yang modelannya atau bentukannya seperti gambar tabung gas secara 3 dimensi. Langsung aja tanpa lama-lama, kita masuk ke SolidWorks-nya, kita pilih front plane, lalu kita pakai center line di sini. Sorry, sebentar. Untuk aturannya sesuai dengan yang ada di modul, itu kita atur dulu dengan materialnya yaitu 1060 alloy. Lalu untuk equation-nya, nilai A yaitu 325, 325, terus untuk unitnya kita pilih milimeter, kita centang. Lalu untuk yang kedua yaitu 387, 50, sorry, bentar. 325 ya, 325, pilih mm, kita centang. Yang variabel B 387, tujuh koma 50, untuk unitnya yaitu mm, kita centang. Habis itu kita klik OK. Oke, kalau misalkan udah, langsung aja kita ke sketch lagi, kita pilih front plane, habis itu kita pilih center line di sini, untuk kasih garis ke kanan sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah, kalau misalkan udah, habis itu kita pakai midpoint line, sorry, nah midpoint line di sini, kita tarik garis ke atas, habis itu kita klik OK, OK lagi, mungkin ini kita jadiin construction, kalau misalkan udah. Nah, untuk selanjutnya di sini aku udah ngasih dimensi dari masing-masing garis, di mana garis vertikal di sini aku kasih panjangnya yaitu 407,50, dan untuk garis yang horizontal yaitu 325 dibagi 2 yaitu 162,50. Ini karena sesuai dengan yang ada di modul. Nah, untuk langkah selanjutnya kita pilih lagi garis yang ada di sini. Nah, kita pilih center line di sini. Kita agak kasih garis sedikit saja di sini. Oke, kalau misalkan udah, nah selanjutnya kita pakai garis biasa atau line biasa. Kita tarik garis sedikit ke bawah. Habis itu tarik garis ke samping. Sampai sekitar dia itu sejajar sama bawahnya. Habis itu kita tarik garis ke bawah lagi. Oke, kalau misalkan udah, kita tarik garis lagi.
Sorry, sorry. Ini itu seharusnya garisnya agak menyamping sedikit. Nah, kurang lebih segini. Habis itu, sorry, sorry. Ini kita pakai line biasa. Kita tarik garis ke sini. Oke, dari sini itu kita tarik garisnya ke sini. Untuk selanjutnya, kita tarik garis ke bawah. Habis itu kita tarik garis ke sini. Oke, kalau misalkan udah, kita tinggal mengatur panjang dari masing-masing garis yang ada dengan menggunakan smart dimension. Untuk panjang dari sini yaitu 20. Untuk panjang dari garis ini dengan garis yang ada di sini yaitu 25. Kalau misalkan udah, kita atur lagi dimensi dari garis yang ini dengan garis yang ini, itu dimensinya yaitu 92,5. Lalu jangan lupa yang dimensi bawahnya juga sama. Untuk dimensinya yaitu 92,5. Untuk langkah selanjutnya itu kita menggunakan sketch di sini. Ini kita perbesar dulu. Sebentar. Kita pakai di titik yang ini dengan titik yang di sini. Itu panjangnya itu 12. Kita klik OK aja. Habis itu untuk kita pakai sketch lagi antara titik ini dengan titik ini yaitu 45. Habis itu kita klik OK. Dan yang ini juga sama. Antara ini dengan yang ini itu 45. Oke. Lalu untuk selanjutnya kita pilih offset entities di sini.
Lalu kita pilih bagian yang ada di sini. Habis itu untuk aturannya kita ganti jadi 4. Kalau misalkan udah, langsung aja kita klik OK. Nah, oke, di sini gambarnya udah ada, langsung aja kita ke features, lalu kita pakai revolve boss. Nah, di sini untuk pengaturan lainnya itu kita ganti line 2. Bisa kita klik OK. Nah, di sini kurang lebih bentukannya, sebentar guys. Ini coba aku cek dulu sebentar, masing-masing garisnya tersambung atau enggak. Oke, ini udah tersambung. Yang bawahnya, juga udah tersambung. Mungkin langsung aja kita ke Revolve Boss. Untuk Axis of Revolution-nya kita pilih yang line 2. Kita selanjutnya bentar. Oke, ini udah benar. Langsung aja kita klik OK. Kurang lebih seperti ini bentukan tabungnya. Untuk atasannya seperti ini dan juga bawahnya seperti ini. Oke, mungkin itu video demonstrasi dari aku. Oke, untuk langkah selanjutnya kita pilih yang ini, yaitu kita pilih sketch. Oke, kalau misalkan udah, untuk selanjutnya kita pilih offset entities di sini. Lalu untuk selanjutnya kita pilih garis yang di sini. Nah, untuk selanjutnya yang reverse kita centang. Lalu untuk angka di sini yaitu 12. Sorry. Habis itu tinggal kita klik OK aja. Lalu untuk yang sebentar. Lalu kita pilih offset entities juga, kita pilih garis yang di dalam dengan angkanya yaitu 3. Lalu reverse-nya kita centang. Sorry, bentar. Oke, kalau misalkan udah,
Selanjutnya kita pilih center line di sini. Kita tarik garis dari titik ini ke samping. Lalu kita tarik garis juga. Lalu untuk selanjutnya kita pakai Smart Dimension. Kita pakai titik ini atau garis ini dengan titik yang ada di sini, yaitu 55 besarannya. Habis itu kita pakai mirror entities. Smart Dimensionnya kita matiin dulu, kita pakai mirror entities. Nah, di sini untuk entities to mirrornya kita pilih garis yang ini. Lalu mirror about-nya kita pilih garis yang ini. Oke. Kalau misalkan udah, kita klik OK aja. Oke. Selanjutnya kita pakai trim entities di sini. Untuk sebelumnya kita perbesar dulu gambarnya. Oke. Lalu entities yang perlu di trim adalah ini, lalu ini, dan juga ini. Oke, kalau misalkan udah kita klik OK. Untuk selanjutnya kita pakai garis biasa, kita satukan kedua garisnya, ini juga sama, yang ini dengan yang ini. Oke, kalau misalkan udah kita klik OK. Untuk mengetahuinya, kita coba perbesar dulu. Oke, di sini udah. Oke, di sini juga udah. Sebentar aku pengen ngecas laptopku dulu. Oke, udah sampai di sini. Mungkin langsung aja kita pakai features lalu extrude box di sini. Nah, untuk tingginya yaitu 100 mm. Kita klik OK aja. Nah, di sini bentukannya. Oke, kalau misalkan udah, kita akan membuat lubang di bagian sininya. Selanjutnya kita ke front plane, habis itu kita ke sketch. Oke,
Oke, sampai sini dulu aku skip dulu video